Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, Pembangunan Berkelanjutan kelas A, izin mempresentasikan terkait kajian lingkungan hidup strategis, rencana detail tata ruang Kota Surabaya pada ruang lingkup UP1 Rungkut. Berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu ada Dina, ada Sarida, Ella, Hanuf, dan juga Nazila. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu terkait konteks studi kasus, isu strategis, identifikasi TPB dalam konteks Indonesia dalam produk perencanaan, keselarasan KRP dalam prinsip TPB, dan juga ada rekomendasi usulan unsur TPB yang belum ada. Yang pertama, kita masuk pada gambaran umum di mana wilayah perencanaan yang kami ambil yaitu UP1 Rungkut, di mana UP1 Rungkut ini terdiri dari Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan juga Kecamatan Gunung Anyar dengan luas 3.903,27 hektar sekian. Di mana berdasarkan RDTR-nya untuk UP1 Rungkut ini diarahkan pengembangannya pada pusat lingkungan pada unit pengembangan 1 Rungkut yaitu pada kawasan Rungkut Madia. Untuk fungsi kegiatan utama pada wilayah perencanaan ini yaitu ada permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa, lindung terhadap alam dan industri. Di mana untuk tujuan penataan ruang UP1 Rungkut ini yaitu mewujudkan pengembangan kawasan permukiman perbatasan kota yang didukung oleh kegiatan pendidikan, perdagangan, jasa dan industri dengan tetap mempertahankan fungsi lindung terhadap alam. Adapun beberapa isu strategis yang ada pada wilayah perencanaan ini, yang pertama yaitu terkait peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan bermartabat. Yang kedua terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan ekonomi inklusif. Yang ketiga terkait pengembangan infrastruktur hijau dan sistem transportasi perkotaan terpadu. Dan yang keempat terkait peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi, dan juga pelayanan publik. Dan yang terakhir ini terkait mewujudkan harmoni sosial, keamanan, dan ketentraman wilayah, serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat. Baiklah, untuk yang pertama, kami akan mengidentifikasi TPB dalam konteks Indonesia dalam produk perencanaan. Di sini kami membandingkan program RDTR Kecamatan UP1 Rungkut dan 11 tahun 2022, lalu peta jalan SDGs, rencana aksi nasional SDGs, dan rencana aksi daerah Jawa Timur. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 3 yaitu good health and well-being. Ada program RDTR penyediaan sarana pelayanan umum kesehatan, fasilitas olahraga, dan transportasi umum, dan sistem pengangkutan dan pengolahan sampah, di mana selaras dengan peraturan Presiden pada sasaran pertama yang mengurangi rasio angka kematian ibu, sasaran kedua mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita, sasaran ketiga mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, dan penyakit menular lainnya, serta sasaran 4 mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, di mana pada Perpres ini lebih berfokus pada sarana kesehatan umum. Lalu pada peta jalan, selaras dengan strategi 4, penguatan standar pelayanan ibu dan anak, strategi 3, peningkatan kualitas dan penguatan model pelayanan, dan strategi 5, penguatan tata kelola kepemimpinan pada Vaskes dan peningkatan kualitas layanan dan kebijakan daerah. Sedangkan pada rencana aksi nasional ada 2 program, yaitu program peduli kesehatan dan Indonesia Mobile Clinic, serta rencana aksi daerah Jawa Timur, yaitu program pencegahan dan pengendalian penyakit, program penguatan kesehatan masyarakat, program peningkatan pelayanan gizi, serta pengolahan sampah dan limbah. Untuk program RDTR selanjutnya yang selaras dengan TPB nomor 4 yaitu kualitas pendidikan, yaitu ada penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum pendidikan yang selaras dengan peraturan Presiden pada sasaran 4.1 yaitu meningkatkan
teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran, serta sasaran 7.1 yaitu mendorong pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun. Untuk pada peta jalan, selaras pada strategi 3, penyaluran bantuan pendidikan, dan strategi 6, penyediaan sarana-prasarana pendidikan. Untuk rencana aksi nasional terdapat program beasiswa dan pembangunan universitas, dan program peningkatan kualitas dan akses pendidikan anak usia dini. Pada RAD Jawa Timur, ada program pendidikan menengah atas dan program pendidikan menengah kejuruan. Selanjutnya, untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang keenam, yaitu Clean Water and Sanitation, memuat program RDTR, yaitu monitoring kualitas air bersih, pembangunan sumber resapan, pengembangan sistem penyediaan air minum, peningkatan distribusi pelayanan, pengembangan sistem on-site, pembuangan air limbah, dan pembangunan IPAL. Yang selaras pada sasaran Perpres, yaitu sasaran 1, mencapai akses universal yang merata pada air. Sasaran 2, yaitu mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan. Kemudian meningkatkan kualitas air untuk mengurangi polusi. Kemudian pada sasaran 4.1, meningkatkan ketersediaan air baku domestik. Dan sasaran 6, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air. Sedangkan pada peta jalan, yaitu mempercepat penyediaan dan pengoperasian infrastruktur terkait sanitasi dan meningkatkan tata kelola penyelenggaraan layanan sanitasi. Program di rencana aksi nasional yaitu ada 2, optimalisasi akses air minum dan program melestarikan air tanah dan meningkatkan pengelolaan air. Sedangkan pada rencana Jawa Timur ada 2, yaitu program penguatan kesehatan masyarakat dan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi. Lalu untuk tujuan pembangunan berkelanjutan yang ketujuh, ada affordable dan clean energy. Program RDTR-nya ada 2, yaitu meningkatkan pelayanan jaringan sistem sekunder SUTM dan SUTR, dan mengembangkan jaringan energi berupa gas bumi, yang selaras pada Perpres dengan sasaran 1.1, meningkatkan konsumsi listrik per kapita, tercapainya jaringan gas 4 juta sambungan rumah tangga, dan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dari energi terbarukan. Sedangkan pada peta jalan selaras dengan tujuan penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik melalui pemenuhan tenaga listrik di kawasan-kawasan prioritas. Untuk program di rencana aksi nasional ada program penghematan energi dan program inisiatif untuk energi bersih dan emisi bersih. Untuk program RA di Jawa Timur ada program pengelolaan ketenaga listrikan dan program pengelolaan energi. Selanjutnya untuk tujuan yang ke-8 yaitu Design, Work, and Economic Growth. Program RDTR-nya itu ada yang pertama pembangunan sentra PKL yang diprioritaskan, pembangunan perdagangan jasa skala kota, dan penataan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sepanjang jalan lokal dan lingkungan. Yang selaras dengan sasaran Perpres yaitu menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, kewirausahaan, kreasi inovatif, dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk peta jalan, selaras pada strategi program pengembangan infrastruktur, terutama melalui program strategis nasional. Dan rencana aksi nasionalnya itu ada program pemberdayaan UMKM, serta rencana Jawa Timur ada program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi wisata, dan pengembangan industri wisata. Selanjutnya, untuk tujuan yang ke-11, Sustainable Cities and Communities, program RDTR-nya itu peningkatan kualitas hunian, pembuatan akses antar kawasan dan fasilitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman pekerja di sekitar kawasan industri rungkut, yang selaras pada Peraturan Presiden Sasaran 1, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, serta menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses bagi lingkungan. Kemudian pada peta jalan itu ada yang pertama peningkatan fasilitas penyediaan hunian baru, pengembangan fasilitas kualitas rumah, penyediaan sarana utilitas permukiman, dan fasilitas penanganan permukiman kumuh. Untuk program di rencana aksi nasional, ada program partisipasi pengelolaan RTH, program menjadikan kota permukiman inklusif aman tangguh, serta peningkatan kualitas pedestrian, jalur sepeda, dan shuttle bus. Untuk rencana pada Jawa Timur, yaitu ada 2, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta pengembangan kinerja pengelolaan air, minum, dan sanitasi.
Selanjutnya untuk tujuan ke-14, Life Below Water, ada program pengembangan sempadan pantai yang terintegrasi dengan ekosistem pesisir dan wisata pantai, yang selaras pada sasaran Perpres, yaitu tercapainya presentasi penurunan sampah yang terbuang ke laut, meningkatnya jumlah luas kawasan konservasi laut, serta meningkatnya akses pendanaan untuk kelautan. Untuk selaras pada peta jalan, yaitu yang pertama memperkuat efektivitas pengelolaan instrumen sinergi tata kota pada konservasi perairan laut, serta menjaga kesehatan ekosistem dan mempertahankan pemanfaatan KKL. Program nasionalnya itu ada 5, yaitu program konsultasi publik terkait RZWP 3K, pengelolaan akses area perikanan, pengelolaan lingkungan gambut dan mangrove, program bersih sampah laut, dan program restorasi eksosis mangrove pada pantai utara Jawa. Dan untuk rencana Jawa Timur, ada program perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengelolaan dan pemasaran produk kelautan. Selanjutnya untuk tujuan pembangunan nomor 15, yaitu Life on Land. Program RDTR-nya itu yang pertama pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan wisata mangrove. Yang kedua ada revitalisasi bozem dan penetapan kawasan pantai berhutan mangrove dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung yang selaras pada Perpres dengan sasaran 1.1 meningkatnya luas tutupan hutan dan sasaran 3.1 tercapainya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi. Untuk roadmap atau peta jalannya, yaitu yang pertama pemeliharaan lahan melalui restorasi, rehabilitasi, serta pengurangan jalur deforestasi, dan menjaga luas mangrove dan melaksanakan rehabilitasi mangrove. Untuk rencana aksi nasionalnya, yaitu ada program pemeliharaan daratmu, program penanaman pohon, program melindungi, restorasi, dan meningkatkan ekosistem daratan, dan pada RAD Jawa Timur ada 5 program, yaitu program tata hutan, program konservasi sumber daya hutan, program tata kelola hutan, program tata kelola kawasan Tahura, dan program tata kelola daerah aliran sungai dan perhutanan sosial. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana keselarasan KRP, kebijakan rencana produk dalam RDTR UP1 Rungkut dengan prinsip TPB. Di sini ada prinsip TPB, ada 5 prinsip yaitu Leave No Behind, Integrated Approach, Universality, Accountability, dan Shared Responsibility. Untuk yang pertama, K, kebijakan. Kebijakan ini meliputi tujuan, kebijakan, dan strategi. Untuk tujuannya itu mewujudkan pengembangan kawasan sebagai pusat pendidikan tinggi, kawasan permukiman, dan fungsi kawasan lindung di pantai timur Surabaya, selaras pada prinsip TPB Integrated Approach dan Shared Responsibility, di mana pengembangan ini memperhitungkan ketertarikan dan dampak antar sektor untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Untuk kebijakannya itu ada mendukung pemanfaatan fungsi lindung, prinsip TPB-nya shared responsibility, pengembangan fungsi budidaya, integrated approach, dan shared responsibility, pengembangan jaringan, pergerakan, peningkatan ketersediaan jaringan energi listrik, peningkatan ketersediaan pelayanan telekomunikasi, peningkatan pelayanan air minum, serta peningkatan jaringan drainase, itu memuat prinsip leave no behind, integrated approach, dan universality. Selanjutnya, masih di kebijakan, ada peningkatan pelayanan jaringan air limbah dan peningkatan pelayanan jaringan prasarana. Dia memuat prinsip leave no behind, integrated approach, dan universality, di mana kebijakan ini diharapkan memastikan pengelolaan sarana prasarana dengan mendukung lingkungan yang sehat dan aman. Selanjutnya untuk strategi, ada mempertahankan hutan mangrove dan bozem sebagai bawahannya dengan prinsip integrated approach, universality, dan shared responsibility. Untuk strategi menetapkan zona lindung, dia menggunakan prinsip integrated approach. Untuk strategi menetapkan zona lindung pada berupa sempadan SUTT atau SUTET untuk RTH, dan menyediakan industri kawasan penyangga menggunakan prinsip integrated approach dan shared responsibility. Sedangkan untuk mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat, dia menggunakan prinsip integrated, universality, dan shared responsibility. Kemudian, ada mengendalikan kepadatan rumah existing, mengembangkan perumahan baru, mengembangkan perdagangan dan jasa, lalu mendukung pengembangan sarana pelayanan umum, mempertahankan kawasan industri,
menyediakan bangunan perumahan, serta menyediakan instalasi utilitas yang ada menggunakan prinsip leave no behind, integrated approach, dan shared responsibility, di mana strategi ini bertujuan memerlukan keterpaduan SDGs dalam mencapainya dan kerjasama berbagai pihak dan yang bertanggung jawab. Baik, strategi selanjutnya yaitu kebijakan mengembangkan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dan berhierarki, memantapkan fungsi dan status jalan, meningkatkan kapasitas jalan, meningkatkan kualitas perkerasan jalan, mengembangkan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi, mengembangkan terminal penumpang dan terminal barang, serta mengembangkan prasarana pejalan kaki bagi seluruh pengguna jalan, menggunakan prinsip leave no one behind, integrated approach, universality, accountability, dan share responsibility, yang mana strategi ini memerlukan keterpaduan SDGs dalam mencapai dan kerjasama berbagai pihak yang bertanggung jawab. Next. Selanjutnya, untuk kebijakan yang selanjutnya yaitu mengembangkan sistem manajemen transportasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan kota dan meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik, termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah menggunakan semua prinsip TPB. Selanjutnya, untuk strategi mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di kawasan industri, perdagangan jasa, dan perumahan menggunakan prinsip TPB Leave No One Behind dan integrated approach serta share responsibility. Selanjutnya, untuk strategi mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi, mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi, mengoptimalkan fungsi drainase primer, dan mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan selaras dengan prinsip TPB, leave no one behind, dan juga share responsibility. Next. Selanjutnya, untuk strategi mengoptimalkan fungsi BASEM sebagai pengendali genangan, mempertahankan dan mengembangkan IPAL untuk industri, mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal, mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS, itu selaras dengan prinsip TPB Leave No One Behind dan share responsibility. Sedangkan untuk strategi mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R, itu selaras dengan prinsip TPB yaitu Leave No One Behind, Universality, dan Share Responsibility. Sedangkan untuk strategi selanjutnya yaitu menetapkan jalur evakuasi bencana dan menetapkan tempat evakuasi, itu selaras dengan prinsip TPB yang pertama yaitu Leave No One Behind. Next. Selanjutnya masuk ke rencana pola ruang. Yang pertama untuk rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahan yang terdiri atas subzona hutan kota dan subzona waduk atau BOZEM, serta rencana zona perlindungan setempat yang terdiri atas subzona sempadan pantai, subzona sempadan sungai, subzona waduk atau BOZEM, subzona sempadan SUTT dan SUTET. Yang mana kedua rencana ini selaras dengan prinsip TPB Integrated Approach dan Share Responsibility karena perlu melibatkan berbagai sektor serta kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan dan pelestarian zona perlindungan. Selanjutnya untuk rencana zona ruang terbuka hijau yang terdiri atas subzona taman dan lapangan, subzona jalur hijau, dan subzona makam, itu selaras dengan prinsip TPB Leave No One Behind, Integrated Approach, dan Share Responsibility. Selanjutnya, untuk rencana zona perumahan yang terdiri atas subzona perumahan kepadatan tinggi, subzona perumahan kepadatan sedang, dan subzona perumahan kepadatan rendah, selaras dengan prinsip TPB yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, dan Universality. Karena rencana ini itu memastikan perumahannya terjangkau dan layak untuk semua kelompok masyarakat, serta perlu mengintegrasi perencanaan perumahan dengan sektor lain untuk menciptakan komunitas yang holistik dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, untuk rencana zona perdagangan dan jasa yang terdiri atas subzona perdagangan dan jasa skala regional dan skala lokal atau lingkungan, serta rencana zona perkantoran itu selaras dengan prinsip TPB yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, dan Share Responsibility. Karena perlu memastikan bahwa zona ini itu melibatkan berapa sektor serta
kolaborasi multi pihak dalam pengelolaannya. Selanjutnya, untuk rencana zona sarana pelayanan umum yang terdiri atas subzona SPU pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, sosial budaya, peribadatan, dan pelayanan umum lainnya, itu selaras dengan semua prinsip TPB, yang mana rencana ini itu perlu dirancang untuk melayani semua orang tanpa diskriminasi dengan akses yang sama pada layanan umum, serta perlu mengintegrasi dengan berbagai sektor dan melibatkan kolaborasi multi pihak. Next. Selanjutnya, untuk rencana pola ruang, yaitu rencana zona industri, itu juga selaras dengan kelima prinsip TPB, serta untuk rencana zona peruntukan khusus yang terdiri atas IPAL, TPS, rumah kompos, dan gardu induk, itu selaras dengan prinsip universality dan share responsibility. Next. Selanjutnya masuk ke rencana struktur ruang. Yang pertama yaitu rencana pengembangan jaringan pergerakan yang terdiri atas sistem jaringan jalan, sistem jaringan pejalan kaki, sistem pelayanan angkutan umum, sistem jaringan perkereta apian, sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta prasarana transportasi, serta rencana pengembangan jaringan energi atau kelistrikan yang terdiri atas jaringan distribusi primer berupa gardu induk dan jaringan SUTT atau SUTET, jaringan distribusi sekunder berupa SUTM dan SUTR, dan jaringan energi berupa gas bumi. Itu selaras dengan kelima prinsip TPB, yang mana rencana ini perlu memastikan bahwa jaringan-jaringan tersebut itu dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, serta sebuah daerah itu harus memiliki akses yang setara terhadap jaringan yang efisien. Perlu integrasi perencanaan jaringan-jaringan tersebut dengan sektor lain dan kolaborasi multi pihak yang dilaksanakan secara transparan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Next. Untuk rencana struktur ruang selanjutnya, yaitu rencana pengembangan jaringan telekomunikasi yang terdiri atas jaringan telekomunikasi telepon kabel dan nirkabel, serta rencana pengembangan jaringan air minum yang terdiri atas sumber air minum pengelolaan IPAM ngagel, jaringan perpipaan berupa pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengelolaan air minum mandiri. Yang mana semua rencana ini itu selaras dengan semua prinsip TPB. Next. Selanjutnya, untuk rencana pengembangan jaringan drainase yang terdiri atas jaringan drainase primer, sekunder, tersier, dan pengembangan rumah pompa dan pengembangan bazem, serta rencana pengembangan jaringan air limbah yang terdiri atas sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan grey water dan black water, mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman dan rumah susun, rumah sakit, dan puskesmas, kawasan industri, dan perkantoran, serta pengembangan IPAL komunal untuk melayani kawasan permukiman, yang mana semua rencana pengembangan jaringan ini itu selaras dengan kelima prinsip TPB, dengan alasan bahwa beberapa jaringan ini tuh harus diakses oleh semua kelompok masyarakat dan semua daerah harus memiliki jaringan yang efisien, serta perlu integrasi dan kolaborasi multi pihak untuk melaksanakan rencana tersebut. Next. Selanjutnya, rencana struktur ruang yang terakhir yaitu rencana pengembangan jaringan prasarana yang terdiri atas sistem persampahan dan jaringan evakuasi bencana, juga selaras dengan semua prinsip TPB, karena rencana ini tuh harus memastikan bahwa jaringan prasarana dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat dan semua daerah juga harus memiliki jaringan prasarana yang efisien. Perlu integrasi perencanaan jaringan prasarana dengan sektor lain dan kolaborasi multi pihak yang dilaksanakan secara transparan. Next. Selanjutnya masuk ke rencana sub-UP yang diprioritaskan. Yang pertama, pengembangan perumahan yang terdiri atas mendorong pengembangan perumahan baru secara vertikal, penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan, penataan intensitas bangunan dan tata bangunan, dan pengembangan RTH, itu selaras dengan semua prinsip TPB. Karena perlu diakses oleh semua pihak dan semua daerah harus memiliki akses yang sama terhadap sarpras mendukung yang efisien, dan perlu integrasi pengembangan perumahan dengan sektor lainnya dan kolaborasi multi pihak. Selanjutnya, untuk rencana mendukung pelayanan pengembangan sarana umum, pendidikan, dan kelengkapannya selaras dengan prinsip TPB yaitu Live No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan Share Responsibility. Kemudian untuk rencana penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota yang terdiri atas penataan intensitas bangunan dan tata bangunan dan pengembangan fasilitas pendukung juga selaras dengan keempat prinsip TPB yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan Share Responsibility. Next.
Selanjutnya, untuk rencana penataan kawasan industri dan pergudangan yang terdiri atas penataan intensitas bangunan dan tata bangunan, penyediaan instalasi air limbah atau IPAL, dan penataan koridor jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno yang terdiri atas pengendalian intensitas bangunan, penyediaan jalur perjalanan kaki, dan penyediaan jalur hijau jalan yang semua rencana ini itu selaras dengan kelima prinsip TPB karena harus memastikan kondisi yang layak dan aman di kawasan industri dan pergudangan serta semua fasilitas di koridor jalan itu dapat diakses oleh semua pihak. Serta rencana ini juga perlu mengintegrasi berbagai sektor dan pihak yang dilaksanakan secara transparan dalam pengelolaannya. Next. Oke, selanjutnya keselarasan program dengan prinsip TPB. Yang pertama, indikasi program dalam pola ruang zona lindung dengan zona perlindungan terhadap bawahannya. Programnya itu penetapan dan pelestarian hutan kota Prapen dan Tanjungsari, revitalisasi BOSEM untuk kegiatan wisata dan konservasi, dan optimalisasi fungsi waduk atau BOSEM Wonorejo. Untuk keselarasan prinsipnya itu integrated approach dan shared responsibility, karena program ini perlu melibatkan berbagai sektor seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya dalam perencanaannya dan pelaksanaan zona perlindungan, serta memerlukan kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan dan pelestarian zona perlindungan. Selanjutnya, dalam zona perlindungan setempat, subzona sempadan pantai, programnya ada penetapan kawasan sempadan pantai, penetapan kawasan pantai berhutan mangrove dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung, serta penanaman mangrove sebagai upaya pengembangan wisata mangrove dan pengembangan sempadan pantai yang terintegrasi dengan ekosistem pesisir dan wisata pantai, selaras dengan prinsip integrated approach dan shared responsibility. Next. Selanjutnya, masih di zona perlindungan setempat, dengan subzona yang sama, program selanjutnya pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan lindung sebagai kawasan wisata mangrove skala internasional dan edukasi, optimalisasi kegiatan pertanian atau perikanan yang bersinergi dengan fungsi lindung, selaras dengan prinsip integrated approach dan shared responsibility. Selanjutnya, subzona sempadan sungai dengan program penetapan sempadan sungai pada seluruh OP1 Rungkut dan penetapan dan perlindungan melalui pembangunan dan garis miring atau pemeliharaan jalan inspeksi pelengsengan serta penghijauan di sepanjang sepadan sungai, itu selaras dengan prinsip integrated approach and shared responsibility. Selanjutnya, subzona sempadan waduk atau BOSEM, programnya itu perlindungan kawasan dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau di sepanjang waduk atau BOSEM, itu selaras dengan prinsip integrated approach dan shared responsibility. Program selanjutnya di subzona yang sama, yaitu optimalisasi dan pengendalian kawasan sempadan waduk atau BOSEM, itu prinsipnya sama, integrated approach dan shared responsibility. Selanjutnya, subzona sempadan SUTT atau SUTET dengan program perlindungan kawasan sepanjang sepadan SUTT atau SUTET dan pengendalian kawasan sepadan SUTT atau SUTET itu sama, prinsipnya sesuai dengan integrated approach dan share responsibility. Lalu untuk program selanjutnya, penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH di kawasan perumahan serta penyediaan RTH publik minimal 7% pada zona perumahan itu sesuai dengan prinsip live
leave no one behind, integrated approach, universality, dan share responsibility. Itu karena program ini harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah untuk memenuhi kebutuhan akan zona terbuka hijau serta memerlukan kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan dan pelestarian zona ruang terbuka hijau. Next. Yang selanjutnya, pada zona ruang terbuka hijau dengan subzona taman dan lapangan itu ada program penyediaan taman di setiap kelurahan di UP satu rungkut dan penyediaan RTH publik minimal 10% pada zona industri. Itu sesuai dengan prinsip leave no one behind, integrated approach, universality, dan share responsibility. Itu karena program ini harus dipastikan dapat menjangkau seluruh kelurahan tanpa terkecuali untuk memenuhi kebutuhan akan ruang terbuka hijau serta memerlukan kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan dan pelestarian ruang terbuka hijau. Selanjutnya, pada zona yang sama dengan subzona makam, itu ada program mempertahankan makam existing dan mengembangkan makam berdasarkan kebutuhan masyarakat. Itu prinsipnya sesuai dengan Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan Share Responsibility. Lalu untuk zona budidaya dengan zona perumahan, subzona perumahan kepadatan tinggi, dan dengan program peningkatan kualitas hunian kawasan perumahan padat, pembuatan akses antar kawasan dan fasilitas perumahan, pemberian buffer atau jalur hijau kawasan industrial yang dekat dengan perkampungan itu sesuai dengan prinsip leave no one behind, integrated approach, dan share responsibility. Lalu untuk zona perumahan kepadatan sedang dengan program penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan pada perumahan baru itu sama sesuai prinsipnya yaitu leave no one behind, integrated approach, dan share responsibility. Next. Selanjutnya masih di subzona perumahan kepadatan sedang dengan program pembuatan akses antar kawasan dan fasilitas perumahan itu sesuai dengan prinsip integrated approach dan share responsibility. Untuk subzona perumahan kepadatan rendah dengan program pengembangan kawasan permukiman pekerja di sekitar kawasan industri Rungkut yang terdapat di Kecamatan Rungkut. Selanjutnya, pengembangan dan pengendalian lahan kosong menjadi fungsi perumahan kepadatan rendah dan pembuatan akses antar kawasan dan fasilitas perumahan itu sesuai dengan prinsip leave no one behind, integrated approach, dan share responsibility. Next. Selanjutnya, indikasi program pada zona perdagangan dan jasa dengan subzona perdagangan dan jasa skala pelayanan regional, kota, UP, dan lokal atau lingkungan dengan program pengendalian perkembangan perdagangan dan jasa di sekitar jalan utama yaitu pada Jalan Dr. Ir Haji Soekarno, pembangunan sentra PKL yang diprioritaskan pada lahan milik pemerintah daerah, dan penetapan serta pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sepanjang jalan lokal dan lingkungan itu sesuai dengan prinsip leave no one behind, integrated approach, universality, dan share responsibility karena program ini harus memastikan bahwa zona perdagangan dan jasa dapat memberi peluang ekonomi bagi semua kelompok masyarakat. Rencana ini juga perlu mengintegrasikan berbagai sektor seperti transportasi, perumahan, dan lingkungan untuk menciptakan kawasan yang terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya, di zona perkantoran ada subzona kantor pemerintahan dengan program penyediaan dan pemeliharaan fasilitas kantor pemerintahan itu sesuai dengan prinsip universality dan accountability karena program ini harus dipastikan dilaksanakan secara transparan bagi semua tingkatan perangkat pemerintahan. Next.
Selanjutnya masih di zona perkantoran dengan subzona sarana pelayanan dan pendidikan dengan program penyediaan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum pendidikan itu sesuai dengan prinsip Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan Share Responsibility. Karena program ini harus dipastikan dapat menjangkau semua lapisan kelompok masyarakat untuk menjamin hak mendapatkan wawasan dan pengetahuan, serta perlu integrasi perencanaan dan kolaborasi multi pihak untuk menjamin kenyamanan dan amanan semua masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, subzona sarana pelayanan umum kesehatan dengan ini salah. Dengan penyediaan sarana umum kesehatan itu sesuai dengan prinsip Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan Share Responsibility. Program ini harus dipastikan dapat menjangkau semua lapisan kelompok masyarakat untuk menjamin hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan serta perlu integrasi perencanaan dan kolaborasi multi pihak. Lalu selanjutnya subzona sarana pelayanan umum olahraga itu penyediaan dan pemeliharaan fasilitas olahraga itu sama prinsipnya sesuai dengan Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan Share Responsibility karena program ini harus mengedepankan masyarakat yang memerlukan keterpaduan SDGs dalam mencapainya dan kolaborasi multi pihak dalam perencanaannya. Next. Masih di zona perkantoran dengan subzona sarana pelayanan umum sosial budaya dengan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sosial budaya, subzona sarana pelayanan umum peribadatan dengan program penyediaan dan pemeliharaan fasilitas peribadatan dan juga subzona sarana pelayanan umum lainnya dengan program pengembangan sarana pelayanan umum pada kawasan perumahan baru sesuai kebutuhan itu sesuai dengan prinsip Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan Share Responsibility. Next. Selanjutnya di zona industri, subzona aneka industri dengan program penyediaan RTH publik berupa taman dan jalur hijau di kawasan industri, pengembangan fungsi RTH sebagai buffer zone industri, penyediaan fasilitas industri bersama bagi industri-industri yang terletak berdekatan dan penyediaan fasilitas industri bersama bagi yaitu itu sesuai dengan prinsip integrated approach, universality, dan share responsibility. Next. Selanjutnya terkait zona peruntukan khusus dan terdapat beberapa bagian subzona, yaitu ada subzona instalasi utilitas untuk programnya, yaitu terkait pemeliharaan dan peningkatan kualitas TPS, pengawasan terhadap fungsi pengelolaan limbah, dan juga pengembangan pengelolaan serta penambahan fasilitas persampahan. Di mana ini tuh terkait dengan prinsip TPB, yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan juga Share Responsibility. Keterangannya yaitu program ini harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali, baik daerah permukiman layak huni maupun permukiman kumuh. Perlu integrasi perencanaan dan kolaborasi multi pihak untuk menjamin kesehatan dan kebersihan lingkungan semua masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait zona sistem jaringan, yaitu yang pertama ada jaringan transportasi dengan programnya, yaitu terkait peningkatan mutu perkerasan jalan, peningkatan kapasitas jalan, pembangunan jalan Menanggal Tanjung Perak yang terintegrasi dengan jarak lingkar luar timur dan juga pembangunan jalan lanjutan MER pada Kelurahan Gunung Anyar. Kegiatan ini selaras dengan prinsip TPB, yaitu Integrated Approach, Universality, dan juga Share Responsibility. Hal ini dikarenakan program ini perlu diintegrasikan perencanaannya dan kolaborasi multi pihak untuk menjamin kenyamanan mobilisasi semua masyarakat secara berkelanjutan.
Selanjutnya terkait sistem jaringan pejalan kaki, programnya yaitu terkait pemeliharaan, peningkatan kualitas, dan pengembangan jalur pejalan kaki prioritas, di mana ini tuh selaras dengan prinsip TPB, Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan juga Share Responsibility. Hal ini karena program ini harus dipastikan dapat diakses untuk semua orang, termasuk orang-orang berkebutuhan khusus. Makanya perlu integrasi perencanaan dan kolaborasi multi pihak untuk menjamin kenyamanan dan keamanan semua masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait angkutan umum, program yang dilaksanakan yaitu terkait pengembangan halte sepanjang rute feeder dan trunk, di mana hal ini tuh selaras dengan prinsip TPB yaitu Integrated Approach Share Responsibility. Hal ini dikarenakan program ini perlu terintegrasi perencanaan dan kolaborasi multi pihak untuk menjamin kenyamanan mobilisasi semua masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait subzona sarana transportasi, kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan pengelolaan serta penambahan fasilitas persampahan, pengembangan terminal tipe C di Gunung Anyar. Kemudian terkait perkereta apian, yaitu kegiatannya pembangunan jalur AMC rute Keputran sampai dengan Rungkut. Dan yang terakhir terkait transportasi sungai, kegiatan yang dilakukan yaitu pengembangan transportasi sungai untuk keperluan pengembangan wisata mangrove di Kelurahan Wonorejo. Hal ini tuh selaras dengan prinsip TPB yaitu Integrated Approach dan juga Share Responsibility. Next. Selanjutnya terkait jaringan energi atau kelistrikan, indikasi program yang dilakukan yaitu terkait jaringan utilitas, yaitu pada kegiatan pengawasan dan pengamatan terhadap penggunaan lahan dan kegiatan sepanjang jalur SUTT atau SUTET dan sekitar tower, pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan lahan pada sekitar gardu induk, peningkatan pelayanan jaringan distribusi sekunder SUTM dari SUTR, dan juga pengembangan jaringan energi berupa gas bumi, yaitu dengan mempertahankan jaringan perpipaan yang telah ada dan juga rencana jaringan perpipaan baru mengikuti koridor jalan. Hal ini tuh selaras dengan prinsip TPB yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, dan juga Share Responsibility. Alasannya karena program ini tuh harus dipastikan dapat menjangkau semua daerah, yaitu perlu adanya integrasi perencanaan dan kolaborasi multi pihak untuk menjamin kenyamanan dan keamanan semua masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait jaringan telekomunikasi, kegiatan yang dilakukan yaitu penataan lokasi menara telekomunikasi, kemudian untuk jaringan air minum, program yang dilakukan yaitu pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan, dan yang terakhir terkait jaringan drainase, program yang dilakukan yaitu terkait penyediaan saluran drainase pada setiap kawasan perumahan. Hal ini tuh selaras dengan prinsip TPB yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan juga Share Responsibility. Hal ini karena program ini memastikan jaringan telekomunikasi dapat diakses oleh semua masyarakat serta semua daerah memiliki akses yang setara terhadap jaringan yang efisien. Next. Selanjutnya terkait jaringan drainase, program yang dilakukan yaitu pembangunan box culvert, normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase primer, sekunder, tersier, pembangunan pintu air laut, dan juga pembangunan rumah pompa pada kawasan rawan genangan dan banjir. Hal ini tuh selaras dengan prinsip TPB, yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan juga Share Responsibility. Hal ini karena program ini memastikan jaringan drainase dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat serta semua daerah memiliki jaringan drainase yang efisien. Kemudian terkait jaringan persampahan, program yang dilakukan yaitu terkait pengembangan sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah yang selaras dengan prinsip TPB yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan juga Share Responsibility. Hal ini karena program ini harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali baik daerah pemukiman layak huni maupun pemukiman kumuh. Next. Kemudian terkait air limbah, program yang dilakukan yaitu pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal domestik secara klaster di Kecamatan Gunung Anyar yang selaras dengan prinsip TPB yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, dan juga Share Responsibility. Hal ini karena program ini harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Gunung Anyar tanpa terkecuali. Kemudian terkait program yang kedua yaitu pembangunan dan peningkatan sarana pengelolaan limbah secara komunal dalam skala kota,
yang selaras dengan prinsip TPB, yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan juga Share Responsibility. Hal ini karena program ini harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali. Next. Kemudian untuk program evakuasi bencana, ini terdapat 2 program, yaitu pengembangan jaringan evakuasi dan juga pengembangan dan pemeliharaan sumur kebakaran. Untuk program yang pertama ini selaras dengan prinsip TPB, yaitu Leave No One Behind dan juga Integrated Approach dan Share Responsibility. Hal ini karena program ini harus dipastikan dapat diakses semua orang, termasuk orang-orang berkebutuhan khusus. Kemudian untuk program yang kedua ini, selaras dengan prinsip TPB, yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, Universality, dan juga Share Responsibility. Hal ini karena program ini harus dipastikan dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali. Next. Selanjutnya, terkait indikasi pendukung, selaras dengan prinsip TPB, yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, dan juga Share Responsibility. Hal ini karena program ini harus memastikan bahwa zona perdagangan dan jasa dapat memberi peluang ekonomi bagi semua kelompok masyarakat. Kemudian terkait program yang selanjutnya, yaitu pengembangan RTH, di mana penyediaan taman untuk ruang publik yang ditata dengan tata hijau minimum 80%, perkerasan 20%. Hal ini selaras dengan prinsip TPB, yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, dan juga Share Responsibility. Kemudian untuk program yang selanjutnya terkait penataan koridor Jalan Mer, yang dapat dilakukan yaitu dengan pengaturan intensitas bangunan di sekitar Jalan Mer, yaitu terkait KDB, KLB, dan ketinggian bangunan sesuai dengan peraturan KKOP, penyediaan jalur pejalan kaki sepanjang koridor Jalan Mer, penataan garis padan bangunan GSB, dan juga penyediaan jalur hijau atau RTH yang selaras dengan prinsip TPB, yaitu Integrated Approach dan juga Share Responsibility. Hal ini karena program ini perlu terintegrasi perencanaan dan kolaborasi multi pihak untuk menjamin kenyamanan mobilisasi semua masyarakat secara berkelanjutan. Next. Untuk program yang selanjutnya terkait subunit pengembangan yang diprioritaskan, yaitu terkait penataan perumahan. Kegiatan yang dilakukan yaitu penataan intensitas bangunan dan tata bangunan, pengembangan RTH skala lingkungan, penataan sistem jaringan pendukung perumahan, drainase air minum dan sistem persampahan, dan juga pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan. Hal ini tuh selaras dengan prinsip TPB, yaitu Leave No One Behind, Integrated Approach, dan juga Share Responsibility. Ini karena program ini harus memastikan perumahan yang terjangkau dan layak tersedia untuk semua kelompok masyarakat. Kemudian terkait program penataan industri dan pergudangan, kegiatan yang dilakukan yaitu penataan intensitas bangunan dan tata bangunan, penyediaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, dan juga penataan sistem jaringan pendukung industri dan pergudangan, yaitu terkait drainase, air minum, dan juga sistem persampahan. Yang selaras dengan prinsip TPB, yaitu Integrated Approach, Universality, dan juga Share Responsibility. Karena program ini tuh harus dapat menjangkau semua kawasan industri. Next. Selanjutnya terkait rekomendasi usulan TPB yang belum ada. Yang pertama, yakni SDGs mengenai tanpa kemiskinan. Memiliki usulan indikasi program antara lain, yang pertama ada program pembinaan ketenagakerjaan berupa pelatihan keterampilan dan kewirausahaan serta pemberdayaan akses modal. Lalu ada juga program pelayanan kesehatan berupa peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pengembangan pembiayaan kesehatan. Kemudian ada program perlindungan dan jaminan sosial. Next. Kemudian terdapat SDGs tanpa kelaparan memiliki indikasi program yaitu program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas berupa pemantapan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, ketersediaan dan penanganan rawan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Lalu terdapat program peningkatan pelayanan gizi masyarakat berupa penyelenggaraan pelayanan gizi dan pengembangan produk gizi. Kemudian TPB atau SDGs mengenai kesetaraan gender memiliki program kesetaraan gender perlindungan perempuan dan anak. Berupa layanan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO, lalu ada layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Next.
Kemudian terdapat SDGs mengenai berkurangnya kesenjangan, memiliki program kepariwisataan dan ekonomi kreatif, yakni pengembangan infrastruktur ekonomi kreatif dan pengembangan destinasi wisata. Kemudian ada pula program perumahan dan permukiman berupa penyediaan akses rumah layak huni, sanitasi yang layak, dan air minum yang layak. Kemudian SDGs mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memiliki indikasi program pengelolaan sampah dan limbah B3 berupa peningkatan pelayanan persampahan dan pengembangan program pengelolaan sampah dengan sistem composting. Next. Kemudian ada pula SDGs mengenai penanganan perubahan iklim, memiliki indikasi program, yaitu program pengelolaan drainase utama perkotaan dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas saluran drainase, kemudian program ketahanan bencana dan perubahan iklim berupa pengembangan jaringan evakuasi bencana dan peningkatan kesiapsiagaan bencana di masyarakat, lalu program peningkatan kualitas lingkungan berupa pengembangan RTH dan perlindungan kawasan sepadan sungai. Next. Selanjutnya, SDGs mengenai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, memiliki program penguatan hubungan antar lembaga dengan peningkatan jaringan kemitraan antar lembaga seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lalu SDGs mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan berupa program kerjasama antar stakeholder dengan pembentukan forum multi-stakeholder dan peningkatan jaringan kerjasama, baik internasional maupun nasional, lalu program peningkatan ekspor dan pengendalian impor. Next. Selanjutnya, berikut merupakan implementasi SDGs di luar negeri. Yang pertama mengenai no poverty. Di negara Brazil terdapat program Bolsa Familia, yaitu memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin. Lalu di India terdapat program kesejahteraan sosial, yakni menyediakan pekerjaan untuk masyarakat miskin, dan program Jan Dhan Yojana untuk membuka rekening bank untuk masyarakat miskin. Lalu yang kedua ada Zero Hunger. Di negara Brazil terdapat program Bolsa Familia, lalu di India ada program National Food Security Act, yakni program untuk memberikan akses makanan yang cukup dan terjangkau. Lalu di Ethiopia terdapat program Productive Safety Net Program untuk menyediakan pekerjaan dan bantuan tunai kepada masyarakat. Lalu yang selanjutnya mengenai gender equality di Mesir, Yordania, Lebanon, Palestina, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab terdapat program Shikot yang memberikan pelatihan coding gratis kepada perempuan. Lalu di India terdapat program Udaan yang memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan, dan di Swedia terdapat program National Gender Equality Strategy yang mendanai program inisiatif yang mendukung kesetaraan gender. Kemudian SDGs mengenai Reduce Inequalities. Di Brazil terdapat program Progresa yang memberikan layanan kesehatan kepada keluarga miskin. Lalu di India ada program Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act yang menyediakan pekerjaan bagi orang dewasa yang menganggur. Kemudian di Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia terdapat program Nordic Model yang menerapkan pajak progresif yang tinggi. Next. Kemudian SDGs yang lain yaitu Responsible Consumption and Production. Di negara Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang terdapat program Extend Producer Responsibility yang mendukung program daur ulang dan pengolahan limbah. Lalu di Belanda, Finlandia, dan Inggris terdapat program Circular Economy yang mendukung penelitian dan pengembangan dalam teknologi daur ulang dan pengelolaan limbah. Kemudian SDGs Climate Action di negara Afrika Selatan, India, Meksiko, dan lain-lain terdapat program Green Climate Fund yang mendukung pengembangan teknologi rendah karbon. Kemudian SDGs mengenai Peace, Justice, and Strong Institution terdapat program Peace Corps di Amerika Selatan yang mempromosikan pertukaran budaya dan pemahaman antara Amerika Selatan dan negara-negara yang berkembang. Kemudian di SDGs Partnership for the Goals di India, Ethiopia, dan Kenya terdapat program Sustainable Development Goals National Implementation Frameworks yang memantapkan kemajuan dalam mencapai SDGs. Next.
Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.